Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi ke materi surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau ini kebalikan dari ayat yang kemarin ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika, kalau orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu bagiannya bagian neraka jahanam. Itu tidak ada bedanya Pak ketika orang-orang kita, orang-orang Islam ini yang mengaku dirinya Islam, beriman kepada Allah, lantas kita kafir. Kafir itu itulah tahu aturan Allah tapi ngabalieur. Dia ingkar terhadap perintah Allahnya, itu kafir. Mungkin saja, bisa saja bahwa di antara kelompok kita, makanya kata Rasulullah, orang Islam itu umat Rasul itu terbagi ke dalam 73 golongan. Nah, yang 72 itu masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, orang Islam juga mungkin saja ada yang masuk kepada golongan kafir. Mungkin bagiannya juga tetap neraka. Nah, hanya orang yang beriman, kata Allah, innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman. Makanya perhatikan Mbak, perhatikan panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman itu saja nanti. Nanti perhatikan saja ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan panggilan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu aja perhatikan. Kalau itu semua nanti ada berapa ayat yang panggilan Allah orang beriman itu? Dari hitung belum Rafiq? Dari hitung belum? Belum? Belum dihitung. Nanti coba dihitung ya, ada berapa ayat panggilan Allah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak. Coba cek kalau enggak 78, 77 sekitar itulah. Ada sekitar 78 panggilan Allah untuk orang yang beriman. Makanya orang yang beriman, perhatikan aja yang tadi, yang itu panggilan orang-orang beriman yang kita bahas setiap hari. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang yang beriman. Tetapi kan tidak cukup orang beriman, Pak. Tidak cukup iman itu apa? Iman itu jadi ikrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, terus yakin dalam yakin dalam hati, terus wal amal bil arkan. Jadi bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan bahwa saya beriman kepada Allah, bukan juga dengan yakin dengan hati bahwa betul Allah itu ada dan Allah memerintahkan kepada kita seluruh amal soleh, tetapi harus direalisasikan dengan perbuatan sehari-hari. Jadi tidak sah kalau hanya cukup dengan iqrar bil lisan asyhadu an la ilaha illallah, atau cukup dengan yakin dengan hati saja bahwa Allah itu ada. Tidak cukup dengan itu, tapi harus ada realisasinya, harus ada amal soleh. Jadi tidak sah kalau hanya dua ini. Makanya orang yang beriman itu akan disandingkan dengan amal soleh. Jadi karena tidak cukup dengan iman saja. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka ulaika, ini Pak, as-solihatu itu adalah jama' ya. Kalau ini bentuknya jama', artinya apa?
Artinya amalnya yang banyak. Jadi tidak hanya cukup satu, tidak cukup hiji, hiji we urang mah cukup. Tidak, tetapi as-solihatu banyak amal solehnya. Pergi ke masjid amal soleh, ikut majelis taklim juga amal soleh. Jadi amal soleh tidak perlu dengan harta. Kalau memang tidak bisa dengan harta, ya dengan perbuatan yang melahirkan ridho Allah, yang melahirkan ridho Allah. Wa amilus sholihati. Maka kalau orang yang beriman ini diiringi dengan amal soleh, balasannya bagi Allah, ulaika mereka itu, ini mereka adalah orang yang beriman. Pun mereka orang yang beriman itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang paling baik. Malaikat pun itu kalah kedudukannya oleh orang yang beriman dan amal soleh ketika di hadapan Allah. Kita tahu malaikat kan? Malaikat itu la ya'sunallaha tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Kalau kata Allah sujud, sujud. Kalau kata Allah ruku, ruku. Kalau kata Allah berdiri, berdiri. Saking sucinya malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun, diperintahkan oleh Allah nongeng, nangtung, cek Allah. Tidak pernah membantah malaikat. Kedudukan malaikat yang suci itu bisa kalah kedudukannya oleh orang yang beriman dan beramal soleh di hadapan Allah. Itu malaikat. Hebatnya malaikat. Kedudukannya kalah dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang mah kumaha? Ari hayang asup ka surga. Hanya surganya, Pak, kemana hayang ka surga? Neraka hayang ka surga. Cek Rasul ditah berjamaah subuh hese. Cek Rasul ditah majelis taklim jangan ilmu hese. Ari hayang cita-cita ka surga. Urang teh Rasul lain, sahabat Rasul lain, atuh loba-loba migawe amal soleh. Loba-loba migawe amal soleh. Maka kedudukan orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa mengalahkan kedudukan malaikat yang suci di hadapan, karena khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kecuali kalau mau dibalik, mau jadi orang yang kafir yang penghuninya neraka, balasannya besok di ayat keberapa? Al-Baqarah ayat keberapa di ujungnya? 8. Itu orang yang beriman. Sekarang lanjut, nah ini juga perintah bagi orang, ini kan lanjutan dari kemarin ya. Lanjutan dari surat Al-Anfal ayat ke-27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullaha ya war rasul, jangan mengkhianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, kalian tahu. Yang kedua, perintah yang di ayat yang ke-28-nya Al-Anfal ini, wa'lamu, ketahuilah olehmu wahai orang yang beriman. Ini kembali ke ya ayyuhalladzina amanu lagi, ke surat 7. Jadi panggilannya ke ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, wa'lamu, gitu soal inilah. Hei orang yang beriman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annama amwalukum, sesungguhnya harta kalian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, dianugerahkan memang oleh Allah itu kepada kita. Harta itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, wa auladukum, dan anak-anak itu adalah anugerah. Anak itu anugerah, anak itu amanah. Tapi jangan kecil hati, jangan begini, saya tidak punya anak karena Allah tidak mempercayai kita. Bukan. Mungkin Allah sudah memilih yang terbaik buat orang yang tidak mempunyai anak. Yang terbaiknya seperti itu. Kalau nanti diberikan anak, takutnya
takutnya akan terjadi hal-hal yang negatif. Makanya berpositif thinkinglah kepada Allah, husnudzon kepada Allah, insya Allah apapun keputusan Allah maka itu yang terbaik buat kita. Jadi annama amwalukum, harta, anak itu sebetulnya adalah fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu ujian. Harta itu ujian, anak itu ujian. Namanya ujian, kalau dianugerahkan harta, kalau dianugerahkan anak, orang yang berhasil ujian, dia tidak akan mencintai hartanya dan anaknya dibanding mencintai perintah Allah dan Rasulnya. Kalau harta, kedudukan, jabatan, anak lebih dicintai oleh Allah sehingga lupa terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ini yang bahaya. Berarti ujiannya Allah menguji kita, ujian kita gagal menghadapi anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang harus sadari, harta, kedudukan, jabatan itu adalah fitnah, ujian. Ulah karena jabatan, karena kedudukan, karena punya harta, akhirnya kita sibuk dengan harta dan dunia yang sifatnya anugerah kecil dari Allah itu mengalahkan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah. Mana anugerah Allah yang besar? Anugerah Allah yang besar itu ini nih. Wa annallaha indahu, di sisi Allah lah ajrun azim, pahala yang besar. Mana pahala besar? Perintah Allah, pahala yang besar. Karena sibuk dunia akhirnya capek. Setelah capek tidak bisa sholat subuh berjamaah karena capek, karena sibuk dunia. Ingat, dunia itu kecil, Pak. Dunia itu anugerah yang Allah berikan, harta itu kecil. Kecil. Yang besar itu ini nih. Ini yang besar. Jangan sampai yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Kan dunia kita disibukkan dunia. Disibukkan dunia. Sare sampai jam 12, sare sampai jam 2, sare sampai jam 3. Oh, karena subuh berjamaah. Kecil. Makanya inilah perintah orang yang beriman ini. Kalau kita mampu orang yang beriman ini menjaga menjadikan bahwa harta dan anak itu sebagai ujian, kita harus mampu melewati ujian ini. Kalau mampu melewati ujian ini, kita masuk ke golongan innalladzina amanu. Pahalanya adalah khairul bari. Nah, ini yang harus dipahami, kemudian diserap dalam hati dan pikiran, kemudian direalisasikan dalam amal soleh. Kita kan tahunya ini karena jarang sekali membuka isi kandungan Al-Quran. Jangankan isi kandungan Al-Quran, Pak, macana teuing. Baca Quran oge teuing. Kan mengaku bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang umat Islam, kalam Allah. Kan mengaku begitu. Kita malah lebih banyak membaca KUHP. KUHP itu apa ya, Pak? KUHP apa, Pak Rafiq? Kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, undang-undang sendiri, undang-undang Al-Quran. Jangankan dibaca kandungannya, maca Quran aja teuing. Maca Quran aja teuing. Da horea maca kandungan atuh milu ngaji. Atuh milu ngaji. Da saya maca kandungan, maca isi kandungan mah lamun tidak menguasai bahasa Arab kemudian untuk mengartikan dan menerjemahkan tafsir itu susah, agak berat. Makanya kalaupun tidak bisa membaca, kalaupun tidak bisa menggali, ya
minimal kita mendengarkan untuk mendengarkan dari kajian isi Al-Quran. Itu ya, itu saja yang sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala hilangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.